Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, hari ini saya tidak akan melakukan apa-apa di kebun ini, hanya melihat kondisi ataupun mereview pertumbuhan tanaman yang ada di lahan saya ini. Tetapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, shopbreaker dan share kemana-mana bagi teman-teman yang membutuhkan. Ya, bagi teman-teman yang membutuhkan informasi terkait dengan pengelolaan kebun, khususnya yang akan kita bahas hari ini, jagung. Seperti biasa, saya melihat kondisi buahnya. Oh, tanaman jagung ini per hari ini sudah berusia 85 hari. Artinya ada sekitar maksimal sekitar 20 hari lagi akan kita panen. Tetapi pengecekan kebun atau review kebun itu sangat dibutuhkan agar kita tahu bagaimana sebenarnya kondisi real di dalam kebun ini. Jangan kita lihat di pinggir-pinggirnya saja, jangan kita lihat di sudut-sudut kebun yang bagus saja, tetapi kita lihat kondisi-kondisi di dalam barisan-barisan jagung yang ada di kebun ini. Jadi kebun ini luasnya 3 hektar, full ditanami jagung, sisanya ada saya tanami dengan tanaman yang lain. Luasnya sekitar 3,5 hektar. Nah, hari ini 85 harinya kita ingin mengetahui bagaimana bentuk ataupun warna buah dari jagung itu sendiri. Kita bisa lihat di sini. Ya, ini belum dibuka ya. Nah, warnanya masih oranye muda. Nah, untuk jenis tanaman jagung di sini saya pakai BC 18 sama BC 321 atau si metal. Jadi umur 85 hari itu warnanya masih oranye muda. Jadi dan masih kalau kita pencet masih berbekas kuku kita. Jadi seperti ini. Ya, ini dia. Dan bisa dilihat. Nah, dan kalau kita pencet dia masih mengeluarkan air dan otomatis masih basah sekali. Ini menandakan bahwa ya, untuk pertumbuhan jagung ini sudah stuck di sini, sudah berhenti di sini, tetapi hanya untuk penuaan atau sedikit lagi pembesaran buah dari jagung di sini. Nah, untuk tinggi buah itu sendiri berada rata-rata di atas perut saya. Seperti ini ada, kemudian ada yang setinggi hampir sebahu saya seperti ini. Jadi tidak merata di dalam ini. Nah, apa saja yang saya gunakan untuk fase kedua ini? Sebelum fase pertama itu adalah gagal. Ingat ya, kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda, kawan. Jadi jangan pernah mikir begitu siap gagal langsung drop. Tidak, jangan. Harus upayakan lebih baik lagi. Jadi pasca kita traktor lahan ini, setelah bersih semua, kita biarkan sekitar paling lama 3-4 hari, kemudian kita langsung tanam. Begitu kita tanam, pasca 12 hari kita tunggu. Ketika memang ada hujan, ingat ya, ada hujan, sampai dengan 18 hari itu rentang waktu pemupukan pertama kali. Apa dosisnya? Yang pertama itu urea, pasti kita gunakan 200 kilo, Posca 100 kilo, KCL 50 kilo, dan MGO. Tambahkan magnesium. Karena apa? Karena pastinya lahan ini yang saya sewa ini sudah capek dengan menanam jagung dan ubi dan seterusnya. Jadi minimal kita menggunakan magnesium yang bukan dolomit, tetapi yang memang langsung bisa diserap tanaman, MGO dan sejenisnya. Setelah pemupukan pertama maksimal 4 atau 5 hari, kita harus cek gulma. Saya menggunakan Cornelia plus Surfactant untuk menangani gulma pasca pemupukan pertama. Baru kita lanjutkan dengan pemupukan kedua.
Nah, kemudian fase kedua, di masa fase vegetatif tersebut kita harus spray. Nah, ketika kita pupuk, biasanya 1 minggu di awal itu sekitar umur 25 hari itu pertumbuhan daun luar biasa karena serapan unsur hara pupuk sintetis tadi tinggi, tetapi daun itu punya kerentanan terhadap serangan hama. Nah, kita lakukan spray dari atas pada usia 25 sampai 30 hari menggunakan, terserah teman-teman, kalau dataran rendah seperti ini saya gunakan Sagribet yang ada racun kontak dan sistemiknya di dalam. Kemudian saya tambahkan New Prosil D. Kemudian saya tambahkan dengan pupuk Ultradap atau MKP. Tapi jangan lupa teman-teman, kasih juga dengan perekat. Karena bisa jadi pada saat kita mupuk kondisi mendung, kemudian sorenya hujan dan lain-lain, kita tidak harapkan pupuk itu terbuang untuk bisa diserap oleh tanaman. Terbuang pun tidak masalah, tetapi minimal mengenai daun dan kering, ataupun begitu kena hujan dia akan jatuh melalui batang atau stem flow namanya, turun ke akar dan diserap oleh tanaman. Itu untuk pemupukan pertama dari bawah. Kemudian pemupukan pertama dari bawah itu rentang waktunya 12 sampai 18 hari maksimal. Kemudian di 20 hari sampai 25 hari kita harus lakukan pemupukan dari atas, karena untuk menjaga serangan hama, karena reaksi dari pupuk kita tadi akan memunculkan daun yang warna hijau, dan di situ serangan hama cukup tinggi. Hama senang sekali dengan warna hijau dan warna kuning. Jadi begitu daun jagung kita hijau, pasti serangan hama akan lebih tinggi, apalagi daun tersebut banyak mengandung makanan bagi menghasilkan makanan bagi si hama tersebut. Ini hama, ini faktor dari hama. Tetapi serangan tidak terlalu berat lagi karena posisi jagung sudah cukup besar dan menunggu menuakan bijinya saja. Pasca kita lakukan pupuk kedua melalui pupuk spray dari atas, seperti saya sampaikan tadi di umur 20 sampai 25 hari, kita periksa lagi apakah dia harus kita butuhkan pupuk susulan berupa pupuk spray lagi atau pupuk dari bawah. Kalau saya tidak, saya menunggu hingga dia pupuk kedua dari bawah atau pupuk tabur di umur 40 sampai 45 hari. Itu juga menggunakan urea 100 kg, Ponska 200 kg, KCL 50 kg, dan MGO saya gunakan 50 kg. Jadi seperti ini ya kondisi. Kita harus review cek kebun. Kita bisa raba di sini untuk bijinya, buahnya. Nah, setelah kita pupuk tersebut di umur 40 sampai 45 hari per hektar itu tadi komposisinya, kita harus cek lagi. Baik 3 hari sekali atau 4 hari sekali, atau kalau kita punya anggota hampir setiap hari kita suruh cek apa perubahannya. Yang pasti semakin hijau, tumbuhnya semakin tinggi, daun semakin lebar, batang semakin tinggi, kemudian diameter batang semakin besar. Apalagi penyakit. Kalau tidak ada penyakit, lanjutkan dengan spray dari atas. Apa yang kita gunakan? Kita bisa gunakan Prosil B untuk peningkatan rendemen buah. Kemudian kita gunakan Prosil B atau buah. Kita bisa gunakan Gibro, kita bisa gunakan MKP. Kalau saya gunakan Prosil B dan MKP saja. Yang pertama itu ya murah, tidak terlalu banyak pupuk, dan tambahkan dengan perekat. Jadi teman-teman, dan kita bisa tambahkan sedikit boron. Jadi boron ini dibutuhkan oleh tanaman, beberapa pph tapi tidak banyak, sehingga itu juga membantu untuk meningkatkan rendemen buah dan memicu batang untuk bisa lebih besar. Jadi ada New Prosil ya, bukan Gandasil. Saya pakai New Prosil karena Gandasil mahal kawan-kawan. Kita gunakan aja yang merek-mereknya murah, bisa terjangkau harganya, tetapi hasilnya juga ya bagus lah gitu kira-kira. Jadi New Prosil B, kemudian kita campurkan Gibro, kita campurkan MKP, baru kita tambah dengan boron, saudara-saudara. Jadi
umur 85 hari, buahnya seperti ini ya. Ya. Ini mungkin yang besarnya, ada juga yang kecilnya, tetapi ya kita lihat hampir rata-rata seperti ini. Seperti ini. Ya cukup lumayan lah dari yang pertama. Karena yang pertama saya anggap gagal dalam hal budidaya jagung ini. Nah, dari situ pelajaran berharga bagi kita semua untuk ingat ya, Indonesia ini negara agraris, tapi masyarakatnya itu juga sering apatis dengan bagaimana sih bertani itu apakah gini-gini ya. Bertani itu bisa sambilan, bisa kita mengerjakan yang lain, juga bisa kita bertani. Tetapi paling tidak dengan masa-masa seperti ini kita harapkan kita bergerak lah untuk lebih memajukan pertanian. Ini sekedar review dari saya untuk pengelolaan kebun yang ada di sini. Mohon saran teman-teman sekalian, dan saya harapkan tetap semangat, sehat, dan salam sejahtera buat kita semua. Apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran, silakan komen. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang membutuhkan untuk review terkait dengan kebun jagung umur 85 hari. Jenis biji 18 dan simetal 321. Salam teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.